Untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama boleh datang menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kesempatan, anugerah yang telah Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan, dalam keadaan sehat, dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, puji dan sembah kami ya Tuhan kepadamu. Kiranya Engkau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap hati kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai hingga bisa tiba di tempat ini ya Tuhan dan dapat memuji Engkau bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau angkat segala pujian kita. Kita mau naikkan puji sembah kita untuk Allah kita yang hidup. Amin. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku kagum akan kebesaran-Mu. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu dan nikmati anugerah-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Amin. Mari angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Naikkan pujian sorak kami Tuhan. Amin. Pujianku dan sorak kegiranganku kagum akan kebesaran-Mu. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu dan nikmat
dan nikmati anugerah-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan nikmati anugerah-Mu. Dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Katakan Selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan, Allah kita yang besar. Mari kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kami mau beri puji, kami mau beri hormat bagi Tuhan kita yang besar. Amin. Kami beri puji, Kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. mari beri puji. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Katakan mari bersuka di hadapan Tuhan. Mari bersuka di hadapan Tuhan, setiap telah bangkit dari kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak. Mari bersuka di hadapan Tuhan, Minyak kesukaan. dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru dicurahkan, sorak-sorai kemenangan. Kami dipuji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Mari angkat pujian terbaik kita. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba
Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita. Jiwa kita yang selalu merindukan Tuhan. Karena Tuhanlah Allah penolong kita, satu-satunya Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita. Amin. Jiwaku merindukanmu ya Allah. Sebab tiada penolong yang sepertimu. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur Tuhan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Jiwa kita Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari angkat pujian ini. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. kepadamu, Benar Tuhan. sumber pengharapanku, Engkau Allah penolong kami. penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ku bersyukur
Sungguh benar Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Tiada Allah seperti Engkau yang ada di atas muka bumi. Yang benar mengasihi kami. Berdatang ke dunia, mengadakan penyelesaian dosa. Karena Engkau mengasihi kami, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Allah yang menjadi manusia, menebus kami demi satu karya yang besar, keselamatan jiwa. Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Siapa seperti Engkau Tuhan? Tiada Allah seperti Engkau Tuhan, yang sangat dan sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami terus di dalam penundukan, di dalam kasih kepada Engkau Tuhan. Berkat ibadah ini, suatu pertemuan yang indah bersama Tuhan, penebus kami, Allah sesembahan kami. Dan pada pagi hari kami mau mendengar kebenaran. Kami mendengar kerinduan Tuhan, agar menyatu kerinduan kami dengan Tuhan, yang membawa kami dalam suatu kekekalan, menghargai ketebusan yang Tuhan sudah kerjakan untuk keselamatan kami sekalian. Tidak ada Allah yang berkorban sedemikian rupa demi keselamatan kami sekalian. Tuhan siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin, amin. Terpuji bagi nama Tuhan, suatu anugerah kita ada di penghujung minggu pada bulan yang ketiga. Kita boleh ada dalam kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekalian. Pun rekan-rekan yang mengikuti live streaming dari tempat ini, tidak mengurangi keseriusan kita saat kita akan dengarkan kebenaran firman Allah. Satu perkara, kalau firman Allah sempat datang ke telinga hati kita, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Ada satu perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan untuk saya dan saudara. Pun kepada rekan-rekan yang ada dalam bait Allah pada pagi hari ini, saya menyapa, selamat pagi, selamat beribadah, dan terima salam persekutuan dalam Tuhan. Salam sejahtera. Oh, puji Tuhan. Biar sejahtera dari Allah, sesaat kita dengar firman Allah. Tajam, keras, didikan, nasihat Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami sekalian. Tempat firman Allah datang kepadaku, tanda Tuhan masih berfirman. Jangan sampai Tuhan diam dalam hidup kita. Satu tanda bahwa Tuhan sudah berpaling ke arah yang lain, sebab kita tidak menanggapi. Tuhan datang, Tuhan menyapa, ayo, tangan Tuhan menggapai kita, kita lengah, kita menghindar. Mari pada pagi suatu anugerah kita duduk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita seberapa jauh yang Tuhan pimpin. Kita sempat mendengarkan kebenaran firman Allah dengan satu tujuan. Tuhan mau membawa kita dalam satu karya keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita kembali dalam satu kerinduan sejauh mana. Kita sudah dengar firman Allah berapa kali untuk suratan Petrus ini. Berapa jauh usaha kita? Masih pasif? Masih atau tak acuh? Masih lambat? Atau tidak bergerak sama sekali? Mari Tuhan masih izinkan kita kesempatan yang masih ada, kita mau kerjakan. Kita akan membaca suratan 2 Petrus ini, betapa rindu Tuhan. Aku rindu. Bagaimana induk ayam mau melindungi akan anak-anaknya. Tuhan pernah kecewa. Ketika dia masuk ke Yerusalem, dia lihat, menanggapi. Ada aku rindu, Tuhan katakan. Menaungi, memelihara. Tetapi bangsa Israel pasif menanggapi. Mari Tuhan izinkan kita dengar firman Allah. Jangan sampai terlambat. Tuhan, saya sudah begitu, saya sudah. Jangan sampai Tuhan katakan, aku tidak kenal. Jahat loh. Buat berfirman, kita tidak ambil sikap. Aku tidak kenal membuat kejahatan. Dan
firman, Tuhan mengasihi, kita pasif dari darah. Pasif. Darah itu gereja. Gereja. Ya. Tetapi tidak menanggap. Aku tidak kenal. Enyahlah. Jangan sampai keenyahan itu kita dengar terakhir. Tapi mari Tuhan tegur kita, Tuhan nasihati kita. Untuk kita ambil sikap ya. Untuk ambil sikap. Sedang jemaat Tuhan tidak apa-apa. Kita dengar firman Allah yang keras, tajam. Ya. Tidak lagi seperti kanak-kanak. Kita bisa membedakan Alkitab mengatakan. Kita dibawa dalam satu kedewasaan supaya beda, bisa ngerti. Ini pelayanan benar, ini ibadah benar, ini ibadah tidak benar. Iya, tidak apa-apa. Makanan keras untuk dewasa. Supaya kita bisa membedakan mana ibadah yang benar, mana gereja yang sedang menuju pada kedewasaan. Bisa membedakan. Tak pasif, tak ibadah sama saja. Pelayanan, tidak pelayanan. Kita tidak bisa membedakan. Datang, tidak datang. Pelayanan, tidak datang. Sudah biasa, tidak bisa. Tetapi kalau kita sedang didewasakan, untuk kita dapat membedakan. Sebab pada akhirnya, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Ingat, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sama orang yang fasik, yang pura-pura ibadah. Yang semu ibadahnya. Itu kitab Maliaki tentang hari Tuhan. Jangan terlambat kita hari. Sudah waktunya. Tuhan kasih kesempatan pada kita. Suratan Petrus kita baca ya. 2 Petrus ini ada pasal yang pertama, tidak mengapa kita ulang-ulang kembali mengingatkan. Ada yang masih pasif, diingatkan hari ini. Ya. Seberapa jauh usaha kita, seberapa jauh satu kesungguhan kita. Seberapa jauh yang ada pada kita. Iya, kita baca ini. Panggilan dan pilihan Allah kepada kita sekalian. 1 Petrus, 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Iya. Kitab 2 Petrus pasal pertama ayat ketiga. Panggilan dan pilihan Allah. Iya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh penggenapan kita, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, Tuhan panggil saya dan saudara itu kuasa yang luar biasa. Tidak mudah Tuhan kerjakan dengan karya di Golgota. Lanjut 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, supaya kita terlibat di dalam perkara-perkara ilahi, bukan saja di dunia ini. Kita sibuk sampai tidak ada waktu untuk ibadah. Tuhan mau untuk kita terlibat di dalam perkara-perkara ilahi. Untuk apa? Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, supaya kita terpelihara. Gak apa-apa, gereja Tuhan sekarang di bawah perangai ilahi. Main ilahi. Nyanyi perkara ilahi. Ibadah yang ilahi. Yang rohani. Yang sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Waktunya gereja Tuhan masuk dalam perangai ilahi. Ya. Nah, singkirkan cara-cara dunia. Model dunia. Tidak laku. Untuk kita terpelihara. Dinaungi. Sementara dunia dalam kerusakannya. Gereja ada di dunia. Kalau gereja tidak berubah, tunggu waktu. Lipas dengan kehancurannya. Ya, gereja tidak mau sungguh-sungguh, tunggu waktu. Jemaat juga tidak mau sungguh-sungguh, tunggu waktu. Hanyut dengan arusnya dunia. Ya, oke. Mari, oleh sebab itu, mari. Rinduan suratan Petrus ini kepada gereja akhir zaman ini. Ya, lanjut. Justru karena itu, Ya,
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Ya. untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, Ya. dan kepada kebajikan pengetahuan, Iya. dan kepada pengetahuan penguasaan diri, Ya, terus? kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Iya, ini. Yuk. Seberapa jauh sudah kesungguhan kita ikut Tuhan? Ada peningkatan? 24 menuju 25? Ada peningkatan? Ada sudah usaha atau pasif selama ini? Ayo. Suara ini masih mendengung. Suara sangkakala ini masih mendengung. Ayo. Berusaha. Ada kerinduan mendalam. Ayo berusaha. Iya. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Gimana usaha kita? Pasif masih? Kapan-kapan ibadah? Ya. Kapan-kapan mau masuk? Berapa jauh sudah usaha kita? Berapa jauh? Ada target? Ada progres? Ada kemajuan? Ya ini. Sungguh-sungguh berusaha. Kan tolong, biar roh ini berkobar dan Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Saya mau meningkat. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan hidupku. Ya, banyak berkurang. Ya. Kalau diingat masa lampau apa menjadi penyesalan? Apa? Banyak waktu kita sudah buang. Banyak waktu kita sudah obral. Waktu yang lalu. Ada keseriusan untuk cari Tuhan. Terima kasih. Tuhan berikan kemurahan. Ya, hari berusaha sungguh-sungguh. Peningkatan dari iman, kebajikan, penguasaan diri. Ini hidup ya. Ini hidup. Bukan iman yang mati. Kita akan lihat nanti. Ini hidup ya. Iman, kebajikan, takut akan Tuhan. Ya. Ini hidup. Tidak pasif ya. Tidak pasif, tidak diam. Dia bergerak ini. Ibadah pun hidup. Baik berguna untuk saat ini maupun untuk saat yang datang. Ibadah kita ini menentukan saat yang akan datang. Berguna untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang. Sikap kita ibadah ini ada dampak ke depan. Bangsa Israel tidak serius soal Sabat. Dia berjual beli pada zamannya Nehemia. Berjual beli hari Sabat diperkecil, tidak menghargai ibadah. Tuhan jual. Tuhan jual. Bagi dia tidak untung, jual sama Tuhan. 70 tahun di Babel. Habis semua. Tidak menghargai Sabat Tuhan. Tidak menghargai ibadah. Bangsa Israel rindu-rindu pada waktu di tanah Mesir. Rindu-rindu ibadah. Apa jadi? Selama ratusan tahun itu Tuhan kembalikan. Sekian ratus tahun kerja rodi. Ketika bangsa Israel mau ibadah, rindu untuk ibadah. Tuhan turun tangan, menggerakkan hati orang Israel, hati orang Mesir. Segala kekayaan orang Mesir dibawa oleh orang Israel keluar. Kerinduan untuk ibadah saja. Tuhan ganti kekayaan Mesir dibawa semua. Ketika minta, apalagi kamu minta apa? Kesempatan orang Israel. Tuhan katakan kepada Musa, Musa sampaikan sama orang Israel, minta kepada orang Mesir. Tuhan gerakkan hati, ingat. Tuhan pegang hati ya. Tuhan pegang hati. Aku gerakkan orang Mesir, apa yang diminta orang Israel dikasih. Sekian ratus tahun kerja rodi, Tuhan kembalikan. Hebat ya. Kita bersyukur. Kekayaan orang Mesir dibawa. Orang Israel keluar. Itu makanya Firaun marah. Kejar
orang Israel untuk kembali. Jangan ibadah, jangan ibadah. Ini dunia. Dunia mau untuk kita ndak ibadah, ndak suka ibadah, ndak gairah ibadah. Iya, mau tarik kembali. Tapi kuasa ibadah menolong orang Israel. Hari sungguh-sungguh ya. Nih, kita lanjut dulu ya. Ayat 7. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, terus. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, Ya. kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Di sana tangga, berapa jauh yang sudah ada pada kita. Kerinduan, berusaha, dari iman, naik. Berapa jauh yang sudah ada pada kita selama ini? Atau tidak ada iman? Hanya menyebut saja iman, tapi tidak ada action. Tidak ada buah. Tak kelihatan buahnya. Saya, Tuhan tolong. Dari iman tadi, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Berapa jauh yang sudah ada? Ada iman yang disertai dengan perbuatan. Saya percaya, saya punya anggota, kartu anggota saya ada. Tidak ada action selama ini. Pasif. Tidak ada sesuatu yang dibuat. Buah menunjukkan pohon itu. Ya, kiranya Tuhan tolong ya. Iman, kebajikan, pengetahuan. Ya, begini kita pengetahuan juga. Kita kan sudah, iman sudah, kebajikan kita sudah dibuka sedikit ya, dibuka kulitnya saja. Untuk mendalam nanti kita tidak sampai ke sana ya. Kiranya Roh Kudus nanti. Pengetahuan, ya. Penguasaan. Ini pengetahuan kita. Pengetahuan, awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hidup ini. Pengetahuan, Amsal mengatakan, awal daripada pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kita tahu Alkitab, pengetahuan tentang Alkitab, tahu bukan hanya tahu, ngerti, lakukan, takut akan Tuhan. Lakukan. Kalau kita takut sama Tuhan, di mana aja, dilihat, enggak dilihat orang, takut sama. Bukan takut sama manusia, kalau ada manusia baru, ya, bagaimana ada di video kan, ya, kalau ada orang baru baca Alkitab, enggak ada orang, enggak, ya, mau dilihat, hentikan yang ini hidup, ya, takut akan Tuhan, ini hidup, ya, tidak mati, tidak mati. Kiranya Tuhan tolong, ya. Kiranya Tuhan tolong. Takut akan Tuhan tidak mati. Ini hidup, roh ini hidup. Roh ini hidup. Kiranya Tuhan tolong ya. Satu peristiwa ya kita atau kita baca aja dulu ya, kita baca dulu, nanti kita akan ya. 9. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, apabila tidak punya, hati-hati ya, peringatan nih. Apabila tidak punya, satu pun tidak punya. Iman yang ngomong aja. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, jebol. Karena tidak takut sama Tuhan, ya sudah mau-maunya sih. Apa keinginan hatinya, ya, dituruti, tidak ada kendali. Hati itu penipu, Alkitab mengatakan. Kalau kita turut di hati kita, hati-hati. Sebab itu hati itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, dengan firman. Hati itu dikendalikan. Hati ini tidak dikendalikan, hati-hati. Hati. Risikonya besar sekali. Tidak ada penguasaan diri. Orang yang tidak ada penguasaan diri, dia tidak hidup di dalam roh.
Orang yang tidak hidup dalam roh bukan milik Tuhan. Ya, bukan milik Tuhan. Kitab Roma mengatakan, orang yang tidak punya roh Allah bukan milik Tuhan. Lepas tangan, hati-hati ya. Nah ini, bukan milik Tuhan. Tidak ada label. Tidak ada made in Tuhan. Bukan kepunyaan Tuhan. Bukan pabriknya Tuhan. Bukan DNA-nya Tuhan. Ya. Tolong ya. Biar ada kendali, takut akan Tuhan. Penguasaan diri adalah buah roh itu ya. Penguasaan diri, buah yang terakhir. Buah-buah roh ada kasih berat. Penguasaan diri. Ya. Mari kita hidup di dalam tadi perangai ilahi. Multimedia, layanan yang rohani. Tuhan tolong. Sementara streaming, ada yang lihat. Terima kasih. Gereja Maranatha. Oh di mana orang? Saya pesan. Terima kasih. Yang dapat kami buat. Atau siapa orang? Respon. Di luar respon, hati-hati di dalam. Di dalam tidak respon, di luar respon. Hati-hati. Ya, bukan nakut-nakut. Supaya jangan kita terlambat. Ya, kalau kita tidak punya iman, tidak punya, apalagi sebab ini dasar, pondasi. Iman itu pondasi ya, iman pondasi. Sebab pondasi ini kalau tidak punya, firman Allah mengatakan, akhir zaman di hari-hari terakhir, iman akan gugur, iman yang akan diserang iman. Kalau sudah iman jebol, tidak harap. Mau kasih sama orang, sama diri aja, bahaya ya. Untuk merawat diri aja kadang-kadang, tidak mau. Jangankan perhatian orang lain. Ya kalau tidak ada iman sudah, dagingnya. Aku. Sampai mengurus diri sendiri, gak berani. Ini, ada Tuhan kan, rawat tubuh ini adalah bait Allah. Gak berani. Untuk diri sendiri aja. Ya. Kalau tidak ada ini, 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Ya. ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lupa korban Kristus. Lupa korban Kristus. Anggap ringan. Anggap ringan. Tidak ingat, tidak tahu, tidak mau tahu tentang korban Kristus. Lupa. Yang diingat apa? Diri, tauku, hatinya. Lupa. Salib Kristus mengubah diri. Keselamatan. Lupa. Mengerikan. Lupa tentang kasih yang sudah menyelamatkan. Orang lupa dan harap ada penghargaan. Lupa dengan kebaikan orang, lupa dengan kebaikan tetangga, kita lewat aja. Tak hormat, lupa. Jadi ya, terus 10. Karena itu, ya, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. untuk kedua kali mari sungguh-sungguh, serius sampai 2 kali disebut. Mari sungguh-sungguh supaya kita tidak jatuh, tidak terserandung, tidak gugur di dalam pengiringan sama Tuhan, tidak gugur, tidak jatuh di mil-mil terakhir. Kita boleh melihat berapa video pertandingan, sudah dekat sekali, kram, sayang tinggal 10 langkah finish, terserandung, hilang semua, hilang apa yang kita kerjakan. Jangan sampai terserandung, hanya masalah-masalah
kecil, kerikil kecil, yang kecil-kecil. Itu hadiah yang besar, hilang. Dirampas orang lain, diambil alih orang lain. Ya, mari. Terus 11. ya, Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. sudah punya tiket ini? Anda tahu kapan Tuhan panggil? Sudah punya hak penuh? Kartu ini? Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Kapan? Punya ini tadi? Dengan berlimpah. Yakinkan. Kita punya tadi. Kita berdoa, Tuhan, saya mau tambah. Saya mau tambah kebajikan, ketekunan Tuhan. Saya mau tambah pengetahuan saya. Saya takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Kita punya kartu ini. Gak usah tanya yang lain, tanya diri kita. Diri kita. Tuhan, tolong. Kapan saja Tuhan? Tak tahu kan? Tuhan panggil kita kapan? Gak ada. Coba bilang baik-baik. Kita masih 1000 tahun. Kita masih 10 tahun. Dengar baru-baru? Gak ada. Duduk-duduk selesai, tidur selesai. Hari pegang tiket. Kapan saja Tuhan panggil, kita sudah pegang tiket kerajaan surga. Itu yang kami terus nasihati sebagai seorang hamba. Kita sudah sampai pada iman sudah, ya kita tambah kebajikan sudah, ya. Terus kebajikan penguasaan diri kita sudah ya. Nak tangga coba kita lihat. Kiranya Tuhan tolong ya. Hari-hari kita terus sibuk ya. Di samping kita sibuk untuk hal yang sementara, kenapa enggak kita sibuk tentang hal-hal yang kekal ya, yang kekal. Hari kita sibuk, periksa sendiri sejauh mana usaha kita dan berapa yang sudah ada. Iman, ya, kebajikan, terus pengetahuan. Sebab hal ini sangat mendukung kita. Pengetahuan untuk takut sama Tuhan akan membawa kita untuk penguasaan diri. Ya, penguasaan ini dari dalam. Dari dalam. Ini, ya, kekuatan daripada kebenaran firman dan roh Allah, kita bisa menguasai diri. Ini dari dalam. Oleh sebab itu, hati kita penuh dengan firman, terkendali semua. Roh Kudus di hati, bukan di bibir. Roh Kudus itu memenuhi hati. Hati ini sumber ini. Bisa penguasa dari dalam. Sebab tadi pengetahuan akan membawa kita penguasaan diri dari dalam. Dan ketekunan dari luar. Luar dan dalam kita kuat menghadapinya. Ini ya, kita tidak goyah ya. Sebab itu, mari kunan terus di bawah dalam suatu ketahanan. Tekun ya. Kata tekun ini dari akan Tuhan, penguasaan diri dan ketekunan. Tahan. Sudah dari dalam, sekarang hati-hati. Ada serangan dari luar. Gimana? Tahan apa enggak? Ada olokan, belum apa-apa sudah. Saya tinggalkan. Iya, akan ada olokan. Hari-hari terakhir akan banyak orang mengolok-olok kita. Iya, dari luar. Hati-hati jemaat. Persiapkan diri. Baru dibicarain sudah marah cari orang. Nah, kita kepancing. Mari tahan. Ketekunan itu dikatakan bertahan. Sabar, kemarin kita sudah nyanyi ya. Sabar dalam susah dukamu. Sabar, anak-anak Tuhan, sabar. Iya. Ada olokan, ada tindasan, ada gosip, sabar.
tekun di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Ya, tekun, tahan. Ini proses ya, tahan, tekun, ya, sabar, tekun, tahan, tabah ini menjadi satu bahan yang tahan tekanan, tahan beban. Itu diumpamakan sebagai intan, barang berharga. Intan adalah suatu benda, satu bahan yang tahan ditekan. Ya, hari Jumat tahan menghadapi segala sesuatu ya. Ini Alkitab mengatakan ini yang serius, yang penting untuk jemaat. Yang penting ketekunan hari-hari ini. Coba kita baca Wahyu ya. Wahyu 14 ayat yang ke-12 ya. Wahyu 14 ayat, ini hal yang serius yang Tuhan minta hari-hari tekunnya. Tekun pelayanan, tekun ibadah, ya. Tekun ya. Tuhan akan membuat kita suatu pribadi yang bernilai ya. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 12. Ya. Yang penting di sini, Yang penting ya, mari. ialah ketekunan orang-orang kudus. Mari merasa kita orang kudus, tekun. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah ini ya, rasa hidup dikuduskan. Terserah kita posisi di luar kekudusan, mungkin kita abaikan. Merasa kita serius hari-hari ini, mungkin sudah mulai Tuhan akan mengadakan pemisah. Rasa hidup kita sementara dikuduskan. Mari tekunnya, rekan-rekanku sepelayanan pun sebab kita sementara Tuhan akan menyempurnakan. Kuduslah. Nanti di kitab Wahyu kan ada, Tuhan akan kumpulkan utara, barat, selatan. Tuhan akan kumpulkan dan pujiannya apa? Kudus. Itu orang-orang yang tekun dalam Tuhan. Ya, kitab Wahyu. Kudus. Dan sebelum itu dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau sinkronkan. Tuhan mau gabungkan satu frekuensi sama Tuhan. Kudus ya, kudus dengan kamu tekun. Kita nyambung. Kudus aku. Nyambung. Sambung. Hati sama, pikiran sama, kerinduan sama. Ya, Tuhan sedang hari-hari ini. Yang penting hari-hari ini ya. Mari kita kerjakan yang penting-penting. Yang tidak penting tidak usah ya. Mari. Yang penting orang-orang kudus, ketekunan. Untuk apa? Nuruti, sudah waktunya. Sudah waktunya ya. Oh, puji Tuhan ya. Kita kata ketekunan, ya. Kata tadi yang penting tekun. Alkitab lama menyebut sabar, ya. Sabar ini termasuk di dalam satu proses. Dan untuk membuktikan ketekunan, kesabaran, perlu ujian. Kita membaca di dalam kitab Kejadian. Orang beriman mau coba ya. Abraham pun diuji sama Tuhan, dilihat sungguh-sungguh apa enggak. Mau dilihat kadarnya. Kejadian 12 ya. Kita coba membaca Kejadian 12. Dalam ketekunan, ayatnya yang pertama, Kejadian 22. Kejadian 22. Kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Diuji ya, orang percaya diuji. Jemaat diuji juga oleh Tuhan, kadarnya sampai di mana. Tuhan mau melihat, sungguh-sungguh apa enggak melayani itu.
Sungguh-sungguh apa enggak mengiring Tuhan? Tuhan mau lihat pagi ini Tuhan sedang center kita punya hati. Sebab di balik ini ada sesuatu yang Tuhan mau. Lihat hati kita. Sungguh-sungguh apa enggak? Ketekunan apa enggak? Izinkan proses sungguh-sungguh. Kan suami enggak lihat. Istri enggak lihat, anak-anak enggak lihat. Center hati kita. Tuhan menguji. Bagaimana ditested ya, dites. Ya. Diuji hati kita. Kalau kita baca ayat pertama. 22 ayat yang pertama, kita Kejadian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Iya. Orang percaya gitu ya. Kita mau disebut orang percaya. Abraham. Oke ya Tuhan. Langsung ya. Nyambung peka. Di hati, telinga. Ya Tuhan. Ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Iya, enggak tunda ya. Kita belajar dengar firman Tuhan, Tuhan tolong. Hari ini dia dengar, Abraham dengar suara Tuhan. Bram, oh anak. Oke Tuhan. Besok dia kerjakan. Hari ini dengar kesempatan pertama. Dia kerja. Itu ketekunan. Dia lakukan. Dia lakukan. Tidak hitung-hitungan. Oh nanti Tuhan. Oh nanti Tuhan. Besok Tuhan. Lusa Tuhan. Nanti masih ada kesempatan Tuhan. Kita belajar ya. Kita belajar ketekunan ini, ada sabar, di sana ada tahan, ya. Di sana membutuhkan suatu proses ini dan melihat kenapa enggak, lakukan apa enggak. Ya? Hari untuk dilihat bahwa Abraham bernilai di mata Tuhan. Ya, Tuhan menjadikan kita bukan orang sembarang. Mengangkat kita dalam satu harga yang begitu kuat di hadapan Tuhan. Ayub, kita membaca Ayub pasalnya yang ke-23. Ya. Membaca ayat-ayat ini, Ayub 23 ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya, ayo mau dibuka sama Tuhan, mau ditahu sama Tuhan, open sama. Karena ia tahu jalan hidupku. Tidak ada yang kita tutup-tutup ya. Tuhan tahu hidupku Tuhan. Rugi orang yang menutup hidupnya di hadapan Tuhan. Belajar kayak Ayub ya. Tuhan tahu hidupku. Lanjut. Seandainya ia menguji aku, Ya. aku akan timbul seperti emas. Iya. Bernilai emas sekarang terus tambah naik ya. Emas tambah naik. Berharga. Itu Tuhan mau. Tuhan uji, sabar apa enggak? Tekun apa enggak? Sabar dalam susah sukarmu. Iya. Ada kesukaran, berhenti bicara yang negatif. Apa ada perubahan? Enggak. Telah jadi sandungan, hentikan ya. Hentikan jemaat di Maranatha. Sementara Tuhan menguji. Sementara Tuhan
menguji. Kau enggak tahu. Masuk. Untuk apa? Dibaca hatimu. Kenapa enggak datang sama Tuhan? Tuhan, kuatkan. Saya mau jadi seperti emas. Emas itu dipakai ya. Bicara emas, alat-alat yang dipakai di mana? Di ruang suci dan di ruang maha suci. Ya, dan nikmati. Sementara Tuhan uji. Banyak Tuhan tolong. Mungkin itu merupakan ujian. Karena ia tahu jalan hidup. Karena Tuhan uji. Aku akan tutup. Kalau begini kita, Tuhan ujilah aku, dikatakan oleh Daud. Ujilah aku Tuhan. Aku mau bernilai hidup ini. Ya. Supaya Ayub katakan tadi, Tuhan sudah proklamasikan. Setan, lihat Ayub. Berani mempertaruhkan hidup Allah. Berani karena sudah lewat proses. Ayub begitu setia. Ada legitimasi. Ada validasi. Valid ini. Yakin ini. Lolos uji ini. Mari. Setan, lihat hambaku Ayub. Tuhan lu melegitimasi hidup. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan tidak ragu kalau sudah begitu akan sama-sama dalam kerajaanku. Dalam kerajaan nyambung. Mari kiranya Tuhan tolong. Oleh sebab itu menghadapi keadaan yang sedemikian. Rasul Paulus katakan apa? Tubuh ini yang dari tanah liat ini. Mari kita mau isi dengan perkara-perkara ilahi. Agar hidup ini bertahan di dalam segala sesuatu. Kita lewat ketekunan ini. Ya. Kita tahan, kita sabar lewat proses ini. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus, coba kita membaca ya. Seorang hamba Tuhan rindu Korintus, jemaat di Korintus. Pada pagi hari ini juga Tuhan rindu jemaat di Maranatha atau di mana saja pun saudara berada. Kita rindu biar bejana hati kita ini kita isi dengan perkara-perkara. Hidup ini bahkan bejana, ya. Rapuh ini. Bahkan Alkitab mengatakan 70 tahun puji Tuhan, selebihnya bonus. 70 tahun sudah mulai banyak kurang ini, banyak kurang itu, banyak kurang ini. Iya. Kalau Tuhan kasih bonus, mari kita mau isi bejana hati kita ini. Untuk kita tahan. Kita baca beberapa ayat. 2 Korintus ya. 2 Korintus kita akan baca. Ya. Ayatnya yang ke-6. Pasalnya yang ke-6. Ya. 2 Korintus kita coba baca. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Kita mau baca ayatnya yang ke-4. Korintus pasal 6 ayat yang ke-4. Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Ya. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ya. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Tahan para pelayan, para pribadi yang hidup dengan Allah, dekat dengan Allah ini ada satu kekuatan. Bisa menahan dengan penuh kesabaran. Jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan,
Layani Tuhan sungguh-sungguh, sebab di dalamnya ada kekuatan. Kita dapat menahan, kita dapat sabar, kita dapat bertahan, kita dapat bertekun terus dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Iya. Terus dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Iya, yuk mari rekan-rekanku, kita dekat sama Tuhan ya. Ada beberapa hal yang Tuhan rindukan kepada jemaat di Korintus. Ayo terlibat ya, dekat sama Tuhan. Menderita dalam kesukaran, didera, ada kerusuhan dulu, sabar. Ya, kerusuhan sabar, habis rumah, habis jasnya, habis emas-emasnya. Untung istri saya tenang, tetap ada mas totoknya ya, yang beratnya tetap kekayaan istri. Ya, puji Tuhan. Habis untuk mau makan aja tidak ada sendok. Bersih. Tenang, enggak ribut. Berangkat ke Jogja. Kembalikan anak sama istri sementara. Di perjalanan kena dirampok lagi. Habis. Tenang. Ada kekuatan. Roh Allah sabar. Tuhan selesaikan. Ini dekat sama Tuhan. Sana ribut sana. Terus ya tadi ya. Ayat 6. Ya. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, Ya, terus kesabaran, ya. dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ya, berhenti kemunafikan. Terus lanjut. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, Ya. dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ya, tidak pakai itu. Terus Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. ya. Terus 9 satu lagi. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang tidak nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Iya, ini ya, mari dekat sama Tuhan. Ada gitu, tenang. Tahan. Ini kata tekun, tahan. Tahan, ada ujian, ada dibicarakan, tahan, tak usah rame. Ya, Tuhan izinkan ini. Kita coba pada pasalnya yang ke-11, iya. 2 Korintus pasal yang ke-11. Coba baca ya. Mulai ayat yang ke-24. Ini disampaikan kepada jemaat di Korintus sebagai pelayan, ya. Sehingga tidak ada lagi kami lihat di Facebook, di media, ada kata-kata yang salah di hadapan Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya. Terus. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Terus. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, ini yang Tuhan mau ya. Ada tekanan dari pihak keluarga, tahan. Dari pihak luar keluarga, tahan. Baik di dalam gereja pun, ada pembicaraan, ada yang negatif, tahan. Baik di luar pun, tahan. Ini kata tekun. Mari, satu ayat lagi, kita akan baca 2 Korintus
pasalnya yang keempat ini ya. Oh Tuhan tolong kita pada hari-hari ini. Kita akan garis bawahi ya. Oh puji Tuhan ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Sudah dapat? Mari kita akan baca pada ayatnya yang ke-7. Kita rindu tetap jaga hati ini ya. Hati ini bagaikan bejana tanah liat. Kita mau isi pagi ini sangat menentukan. Kita isi bejana hati kita supaya kekuatan daripada Allah memampukan kita. Kita sangat rapuh. Alkitab kita dari tanah liat yang dikatakan bejana, mudah patah rapuh, mudah hancur. Tetapi mari pada ayatnya yang ke-7 kita akan baca ini. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang dari Tuhan, kebenaran firman Allah, Roh Kudus, izinkan menguasai hati kita. Bejana ini isi dengan perkara ini. Sebab ini yang akan menopang kita. Lanjut. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bukan. Rapuh ini. Rapuh ini. Daging ini rapuh. Tunggu waktu. Sudah mulai SSS ya. Mulai stres ringan, stres berat, iya. Hari ke S, stroke, iya. Stroke enggak bisa dibendung, lari selesainya nanti. Percuma waktu itu. Ada Tuhan mau untuk Tuhan pakai kita. Ya, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, izinkan bejana tanah liat yang rapuh sekali. Mudah goncang. Isi dengan perkara supaya kita alami kekuatan. Kapan kita lanjut? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Tindasan datang, tindasan. Aman, tidak terjepit. Ditindas. Tidak terjepit. Terus kami habis akal. Gimana Tuhan? Anak saya masalah ekonomi, masalah tidak habis akal. Iya. Kami habis akal. Iya. Namun tidak putus asa. Ini kekuatan Allah. Nah, cepat putus asa. Sangat serius. Kalau sudah putus asa, hati-hati. Orang yang putus asa terlalu sulit bangkit kembali. Terus kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada aniaya, tidak ditinggal sendiri. Terus kami dihempaskan, namun tidak binasa. Terus ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, di sana orang mau lihat. Ketika jemaat alami, ada tekanan, kelihatan rohani apa enggak. Ada himpitan, ada habis akal kelihatan di sana. Dan sebab itu, sebelum hal itu terjadi, mari isi hati ini, isi bejana dari tanah liat ini dengan perkara-perkara ilahi. Ketika terjadi tindasan, aman, tidak terjepit. Ketika habis akal, hendak putus asa, hendak stres, hendak stroke. Kita punya Tuhan. Oleh karena kita kenal Allah kita, Dia berkuasa. Mujizat masih ada. Aman. Ya. Mari. Ketika dianiaya, tekanan datang. Tuhan, saya tidak seorang diri. Ada Tuhan di samping. Rasul Paulus katakan, Tuhan ada pada waktu malam mendampingi. Oh, terlalu indah. Mari
Mat, kita mau sabar, kita mau tekun. Pengenalan kita sama Tuhan tidak biasa. Biarlah kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan kekayaan, pangkat, keduduk terbatas itu. Tetapi mari ketekunan kita. Di sana ada kekuatan Tuhan menyertai kita. Kita lipat Alkitab kita. Kita naikkan pujian ini kembali. Sabar. Kita kunci. Tidak ada lagi tinggalkan Tuhan. Tidak ada lagi yang mundur. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Izinkan kita naik. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita ada pada pagi hari ini. Naik tangga di dalam satu ketekunan. Kita sabar. Tuhan izinkan proses terjadi. Tuhan tolong saya untuk melewati. Tuhan uji Abraham. Tuhan uji Ayub. Daud katakan, Tuhan, Engkau tahu. Sabar di dalam segala sesuatu. Amin. Sabar Tuhan, dalam susah suka, tekanan yang berat, sabar. Tuhan ada serta. Sabar. Tuhan, beri kuat padamu. mari kita bangkit berdiri. Ada susah, ada sukar. Sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar. Amin. Tuhan beri kuat padamu. Kita mau angkat tangan kanan kita, Tuhan. Saya mau sabar, Tuhan. Dalam susah sukarmu, Sabar. Tuhan ada sertamu. Nanti saudara Yuda akan berdoa. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Dalam susah sukarmu, Sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Sabar. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Sabar. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Kami disesah tapi tidak hancur. Kami terjepit namun tidak habis akal. Kami diburu, kami hilang harapan, namun kami tidak putus asa. Bapa, tolong kami. Tolong kuatkan kami, Tuhan. Kuatkan kami untuk terus tekun mengerjakan bagian pelayanan kami. Untuk terus tekun berdoa, Bapa. Untuk terus mengerjakan tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sadar kami lemah.
Kami bagai tanah liat yang gampang hancur. Oleh sebab itu Bapa, beri kuat pada kami Tuhan. 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 Kekuatan ilahi yang dari Roh Kudus membangkitkan kami, membakar kami, membuka mata hati kami yang buta, menghancurkan hati kami yang picik, Tuhan. Pikiran yang senang abai akan pelayanan, hati yang senang abai akan suara Tuhan, hari ini dibangkitkan, hari ini dikuatkan kembali. Kaki-kaki yang mulai goyah kembali kuat berdiri karena kekuatan ilahi. Bapa, kami percaya Engkau tidak hanya memberikan kami keselamatan, tapi Engkau memberi kami kemampuan menyelesaikan sampai akhir menjadi manusia ilahi. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir, karena Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat, untuk rekan saudara seiman kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan hadir di sana. Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah jauh, Tuhan tarik kembali. Berdoa juga Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu Gembala. Teringat juga Tuhan, untuk rekan-rekan saudara seiman kami yang bertambah usia, baik dalam kelahiran ataupun usia pernikahan, Tuhan terus memberikan sukacita, minyak yang baru Tuhan, dalam terus menjalani pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, biar terus dipakai untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Teringat juga Tuhan untuk situasi politik, ekonomi, dan semuanya Tuhan, yang kami sadar sungguh teramat tidak stabil di dalam bulan-bulan ini. Biar Tuhan berikan kekuatan, hikmat, bijaksana, terlebih kami sebagai umat Tuhan ketika kami bekerja, ketika kami berelasi dengan tetangga sekitar kami menjadi terang Tuhan, menjadi damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan kegiatan ibadah kita dalam sepanjang pekan ini. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Wakil Gembala dan Sidang Jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kedatangan saudara. Dan bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk tetap digembalakan di tempat ini, nanti dapat mengambil form data jemaat, dan kami menghimbau dapat segera diisi dan segera dikembalikan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tetap mengikuti informasi-informasi maupun kegiatan-kegiatan gereja ini, nanti dapat mengakses akun-akun sosial media kami, seperti yang tercantum di atas. Baik, kegiatan ibadah kita dalam sepanjang pekan ini, Bapak Ibu Saudara, nanti seusai ibadah pertama ini akan dilanjutkan dengan ibadah raya sesi kedua yang dimulai pukul 9 dan akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Wayan Kawi Arlianti dan mengambil tema Kerajaan Allah Sudah Dekat. Ya, sekali lagi ibadah sesi yang kedua akan dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Wayan Kawi Arlianti
dengan tema Kerajaan Allah sudah dekat. Dalam jam yang sama juga akan berlangsung ibadah sekolah minggu, berlangsung di lantai 1 di pukul 9 pagi. Bapak Ibu Saudara, di hari Rabu yang sedianya kita ada doa puasa, untuk pekan ini kami menghimbau Bapak Ibu Saudara tetap menjalankan ibadah doa puasa di rumah masing-masing ya. Pada hari Rabu 2 April 2025. Jadi di gereja ditiadakan, Bapak Ibu Saudara tetap ibadah doa puasa di rumah masing-masing. Hari Jumat, ibadah persekutuan doa wanita di lantai 1 dimulai pukul 10 ya, di gereja di lantai 1, ibadah doa wanita pukul 10. Dan di hari Sabtu, ibadah persekutuan doa pria di lantai 1 juga pada pukul 5 pagi ya. Dan di sore harinya ada ibadah pemuda remaja di pukul 6 sore di lantai 1. Dan minggu depan kembali kita masuk dalam ibadah raya seperti pada pagi hari ini. Diadakan 2 sesi, sesi pertama pukul 7 dan sesi kedua pukul 9. Dan seluruh ibadah raya kita minggu depan disertai dengan perjamuan suci. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu, di pukul 9 juga disertai dengan perjamuan suci. Di akhir ibadah nanti kita akan dukung dalam doa rencana keberangkatan hamba Tuhan Bapak Pendeta KW Ardika dan keluarga ke Jogja ya besok. Kita akan dukung dalam doa kiranya Tuhan menyertai baik berangkat maupun pulang dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Informasi untuk persembahan ekstra kita pagi hari ini sepenuhnya akan diarahkan untuk kelengkapan ibadah. Dan satu informasi, Bapak Ibu Saudara, berita duka bahwa telah dipanggil Tuhan, almarhumah Ho Chun Yun di usia 82 tahun. Almarhumah adalah orang tua dari Ibu Siska, jemaat di tempat ini. Dan hari ini akan dikremasi pada pukul 9. Dan tadi pagi telah dilaksanakan doa pelepasan di rumah duka yang dilayani oleh hamba Tuhan Ibu Sri dan beberapa pelayan yang lain. Kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang telah ditinggalkan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, jemaat Tuhan akan mendapat berkat spesial dari persembahan pujian daripada kaum senja di tempat ini ya, para lansia. Untuk itu kami mengundang para lansia yang kemarin sudah mengikuti fellowship lansia, kami mengundang untuk naik ke atas ya. Mana para lansia? Belum merasa lansia ternyata. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat pagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa, terutama kami
sampaikan pada Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan menuju Sembalun dalam acara Senja Bahagia selama 2 hari. Kami dalam perjalanan Tuhan sertai dan tibakan dengan selamat di tempat acara, dan juga pulangnya kami tidak kurang suatu apapun. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada kami, yang mengingatkan kami bahwa para lansia tentunya tidak usah takut dan tidak usah khawatir, karena kutipan-kutipan firman Tuhan mengingatkan pada kami bahwa para lansia Tuhan tetap menyertainya. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah melayani kami di tempat acara dengan baik, sehingga kami bisa mengikuti semua kegiatan dengan riang gembira dan menyenangkan. Dan juga kami dalam kesempatan ini juga, karena kami manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kami juga mohon maaf kepada panitia, mungkin ada ucapan perbuatan yang kurang menyenangkan. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf. Selanjutnya, terima kasih. Tuhan memberkati.
Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memohonkan doa berkat. Kita sesaat akan tinggalkan tempat ini. Biar berkat dari surga menyertai kita sekalian. Bapa di surga, kami ucap syukur. Sampai pada pagi hari ini juga Tuhan sudah menolong. Para lansia merindukan untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Untuk Tuhan memakai kami sekalian menjadi alat-alat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sesaat, kami akan tinggalkan tempat ini. Besok kami akan kembali dalam aktivitas kami, kegiatan kami, bekerja, berusaha, berdagang, berniaga. Tuhan, kami mohonkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga rekan-rekan kami akan keluar daerah, keluar negeri. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sertai mereka, perjalanan mereka ke luar negeri, baik keluarga daripada Ibu Maria Lepong juga Tuhan, kami serahkan perjalanan yang akan ditempuh, Tuhan memberkati. Mari kita dadahkan tangan kita untuk memohonkan berkat Tuhan. Bapa di surga, sesaat kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohonkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun, menerangi, melindungi, dan menudungi akan umat-Mu Tuhan, saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, amin.